Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Aziza akan memaparkan koneksi antara materi modul 1.4 budaya positif. Konten yang pertama yaitu simpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif. Yang kedua, refleksi pemahaman materi modul 1.4 budaya positif. Budaya positif adalah sebuah konsep yang mengacu pada pola-pola perilaku, nilai-nilai, norma-norma, dan sikap-sikap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan individu atau kelompok. Simpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Konsep-konsep inti dalam budaya positif tersebut seperti yang pertama, disiplin positif. Kedua, memahami motivasi perilaku manusia. Ketiga, posisi kontrol seorang guru. Keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari tindakan yang dilakukan berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ada 5, yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Berdasarkan kelima posisi kontrol tersebut, guru sebaiknya menjadi seorang guru yang menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab, dan mendukungnya agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas posisi pada diri murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami serta harus diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian proses pembelajaran tersebut akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dengan demikian, diharap guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan menjadi lebih mengenal dan mengakui kebutuhan murid atau anak.
Langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Keterkaitan antar materi. Budaya positif itu berkaitan dengan tiga materi sebelumnya, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Budaya positif berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah ini akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak seperti berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Selain itu, guru juga harus memiliki peran sebagai penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungannya. Keterkaitannya dengan visi guru penggerak, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terciptanya sekolah nyaman, aman, dan berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya telah memahami konsep inti dari modul 1.4 budaya positif. Pemahaman ini akan saya implementasikan di lingkungan sekolah dengan melakukan diseminasi tentang pemahaman budaya positif kepada rekan guru lain, serta mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep? Adakah hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Hal yang menarik dan di luar dugaan bagi saya yaitu adanya keterkaitan langsung budaya positif dengan peningkatan kesejahteraan mental, emosional, dan perubahan sikap murid. Selain itu ada beberapa miskonsepsi yang pada akhirnya terjawab setelah mempelajari ini. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi terkait penerapan posisi kontrol yang biasa saya lakukan dalam menangani masalah murid selama ini yang sering sebagai pemantau atau teman daripada manajer. Sekarang, saya telah membiasakan untuk berperan sebagai manajer yang menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Selain itu, saya berusaha untuk selalu berpikir positif bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini dan meyakini bahwa murid memiliki karakter yang berbeda-beda. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Saya menangani murid yang tidak mengumpulkan tugas, tidak mengumpulkan HP di loker, murid yang berkata kasar, murid yang berpakaian tidak rapi atau tidak sesuai, dan beberapa kasus lain yang memang dapat diselesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Penanganan ini menggunakan langkah-langkah seperti menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa senang karena dapat menerapkan proses pembuatan keyakinan kelas dan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan yang ada, sehingga hal ini menjadikan murid belajar dari kesalahan yang telah diperbuat.
Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya yaitu munculnya motivasi internal murid untuk melaksanakan budaya positif setelah mendapatkan pendampingan menggunakan segitiga restitusi. Sedangkan hal yang perlu diperbaiki yaitu konsistensi saya dalam memposisikan diri sebagai manajer dalam menangani permasalahan murid. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai pemantau. Namun, saya juga pernah menerapkan posisi penghukum. Pada saat memposisikan sebagai penghukum, saya merasa hal itu memang perlu dilakukan sebagai konsekuensi atas perbuatan yang telah murid lakukan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai membiasakan diri sebagai manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya tentu menjadi sangat senang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid, bukan karena takut pada saya sebagai gurunya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika ya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah melakukannya, namun saat itu hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberi pernyataan tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal penting lainnya dalam proses menciptakan budaya positif yaitu kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif bisa dilakukan juga di lingkungan rumah. Dengan penerapan budaya positif di rumah dan di sekolah, tentu akan menjadikan suatu kebiasaan atau karakter baik yang melekat pada diri anak di lingkungan mana saja. Sekian koneksi antar materi modul 1.4 dari saya. Salam guru penggerak, salam sehat dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.